Kata orang, uang memang bukan segalanya, tapi hampir semuanya butuh uang. Sebagai orang normal, kita tidak ingin hidup miskin dan kekurangan uang. Karena bagaimanapun, menjadi kaya adalah sebuah kebaikan dan kaya adalah tujuan hidup banyak orang. Namun berkesebalikan dengan impian dan cita-cita banyak orang itu, ternyata justru banyak orang punya kebiasaan yang membuat mereka jatuh miskin. Parahnya lagi, mungkin salah satu dari mereka adalah diri kita. Kita sama sekali tidak sadar melakukan hal-hal yang kemudian menjadikan kita menjadi miskin. Jika kita terus-terusan dan tidak bisa mengontrol, maka cita-cita menjadi kaya hanyalah khayalan semata. Kalau kita ingin hidup miskin, maka tipsnya mudah. Tinggal kita ikuti beberapa tips berikut ini. Yang pertama adalah serakahlah dan carilah sesuatu yang instan. Semua orang pengen cepat kaya, kalau perlu secepat-cepatnya. Tapi alih-alih menjadi kaya secepat-cepatnya, justru sebaliknya, mereka menjadi miskin dengan secepat-cepatnya. Mayoritas dari mereka jatuh miskin karena sikapnya itu. Pengen cepat kaya, tapi tanpa usaha. Misalnya dengan ikut investasi bodong yang gak realistis, yang menjanjikan return yang sangat-sangat besar dan tidak masuk akal. Atau mungkin masuk pasar saham dengan asal-asalan tanpa ilmu. Atau mungkin bertaruh di pasar binary option. Atau bahkan bertaruh dalam sebuah perjudian. Kita harus sadar bahwa tidak ada uang yang mudah. Kalaupun mudah dapatnya, pasti hilangnya juga akan mudah. Easy come, easy go. Kita harus sadar bahwa semua itu butuh proses. Uang akan datang sesuai dengan kapasitas kita, kapasitas ilmu, kapasitas kesabaran kita, kapasitas ketekunan kita, disiplin, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gengsi nomor 1. Gengsi adalah nafsu. Nafsu agar kita bisa terlihat lebih keren, terlihat lebih gagah, terlihat lebih cantik, terlihat lebih up to date, terlihat kaya, dan lain sebagainya. Tidak masalah jika kita memang punya manajemen keuangan yang bagus. Yang jadi masalah adalah kalau kita ternyata bokek, tapi masih aja pengen mengedepankan gengsi. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen punya penghasilan tapi disuruh kerja nggak mau, dikasih kerjaan kasar dikit nggak mau, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak sekali orang yang terjebak dalam hutang. Hutang buat beli gengsi. Jadi kalau kita nggak mau miskin, kurangi gengsi-gengsian. Beli barang yang sesuai dengan kebutuhan. Orang lain mungkin sudah bisa beli barang mewah. Ya kita biarkan saja. Kita tidak perlu ikut-ikutan. Karena ngejar hal yang seperti itu tidak akan pernah ada habisnya. Kita akan selalu merasa haus dan merasa kurang. Kita juga tidak perlu gengsi atau malu melakukan hal-hal kecil untuk menghasilkan uang. Jika memang baik dan halal, kenapa harus malu? Misalnya dengan jualan gorengan, jualan martabak, jualan baju, dan lain sebagainya. Semua orang memulai dari hal yang kecil. Hal yang besar akan selalu berawal dari hal yang kecil. Dan ketika kita terus melakukan hal itu dengan konsisten, disiplin, dan tekun, pasti lambat laun akan bertumbuh menjadi sesuatu yang besar. Yang ketiga adalah abaikan kesehatan. Kesehatan adalah modal terbesar kita sebagai seorang manusia. Kita bisa bekerja, kita bisa berpikir maksimal, itu karena kita sehat. Kita bisa merasakan kalau kita sedang sakit misalnya. Misalnya kalau kita sedang flu saja. Banyak hal jadi berantakan, jadwal kita cancel, kerja jadi nggak maksimal, berpikir jadi nggak maksimal, rasanya pengennya cuma pengen istirahat aja gitu. Jika kita sakit, kita jadi kehilangan waktu, kehilangan peluang, dan juga kehilangan uang. Itu baru kalau kita sakit flu. Bagaimana jika kita sakit yang lebih berat? Pasti akan jauh lebih merugikan. Belum lagi jika kita hitung biaya pengobatannya. Banyak orang jatuh bangkrut karena sakit. Sakit yang cukup parah, harus berobat dengan biaya mahal, harus jual aset rumah, aset tanah, dan lain sebagainya. Jadi, syukuri kesehatan yang kita punya, jaga pola makan, hindari makanan yang tidak sehat, jaga olahraga, dan lain sebagainya. Karena kebanyakan penyakit adalah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan buruk seseorang. Awalnya mungkin kita sering makan junk food, awalnya kita tidak terasa apa-apa. Tetapi mungkin hanya menunggu waktu. Ketika kita jatuh sakit, mungkin langsung parah dan menguras tabungan kita. Yang keempat adalah selalu nafsu dengan diskon dan promo-promo. Di era serba digital, serba online, semua penyedia layanan berlomba untuk mengguyur promo untuk mendapatkan customer baru. Memang customer seakan pihak yang paling diuntungkan dengan adanya promo besar-besaran itu. Tetapi kadang diskon dan promo bisa membuat siapapun lupa dengan kenyataan.
Dan seringkali juga hal ini membuat batas antara kebutuhan dan keinginan menjadi kabur. Ketika kita mulai sulit untuk menentukan mana kebutuhan dan mana keinginan, maka sebaiknya kita mulai berhati-hati. Jangan biarkan kita mudah tergiur untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak esensial, barang-barang yang tidak benar-benar kita butuhkan. Tidak ada salahnya saat ada promo atau diskon, kita pertimbangkan lagi apakah kita memang benar-benar membutuhkannya atau tidak. Dan selain itu, perhatikan juga fitur-fitur pay later atau bayar kemudian yang mulai populer di berbagai macam aplikasi e-commerce. Jika kita ingin memakainya, pastikan kita bijak dalam memakai fitur itu. Yang kelima adalah tidak punya dana darurat. Kenyataannya mayoritas orang selalu menghabiskan gaji atau pendapatannya dan gagal dalam menabung. Tanggal muda foya-foya, tanggal tua meronta-ronta. Begitu aja seterusnya, siklus finansial yang terus berulang-ulang. Tidak masalah jika kita mungkin sehat terus, hoki terus. Tapi hidup kadang ada sialnya. Hidup kadang kemudian ada sakitnya. Ada hal-hal yang mungkin tidak terduga datang. Mungkin tiba-tiba kita tidak sengaja menabrak mobil seseorang dan harus mengganti biaya perbaikannya. Siapa tahu, tiba-tiba handphone kita rusak padahal urusan sedang penting-pentingnya, dan lain sebagainya. Kalau kita menemukan hal-hal yang seperti itu, maka mau nggak mau kita harus keluarkan uang. Dan dari mana uang jika kita tidak punya tabungan? Banyak orang berhutang, lagi-lagi terjebak hutang. Lain ceritanya jika kita punya dana darurat, punya tabungan, kita nggak perlu kelabakan cari pinjaman kesana kemari. Kita mungkin perlu untuk menyisihkan di awal gaji kita 5-10% untuk dana darurat. Kalaupun dana itu tidak terpakai, masih bisa kita pakai sebagai tabungan kita. Yang keenam adalah tidak mau kenalan sama investasi. Kebanyakan orang berpikir bahwa jika seseorang ingin menjadi kaya, maka ia harus bekerja lebih keras. Jika ingin menjadi super kaya, maka ia harus bekerja super keras juga. Ternyata itu adalah mindset yang salah. Kenyataannya, orang-orang yang super kaya di dunia ini bukanlah orang-orang yang paling bekerja keras, bukanlah orang-orang yang paling mengeluarkan keringat, tetapi mereka adalah orang-orang yang berhasil berinvestasi. Dan ngomong-ngomong soal investasi, tidak melulu diartikan sebagai menempatkan sebuah modal atau uang tertentu pada instrumen investasi tertentu, tetapi bisa juga diartikan sebagai usaha kita untuk belajar lebih giat pada hari ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Kita bisa berinvestasi pada diri sendiri dengan mengupgrade skill kita, membaca banyak buku, berdiskusi dengan orang lain, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Dan itu justru adalah investasi terpenting yang kemudian harus kita lakukan. Dan percayalah bahwa uang atau derajat kehidupan ini akan selalu mengikuti dan selalu sesuai dengan kualitas orang itu. Penting juga untuk menginvestasikan tabungan atau uang nganggur yang kita punya pada instrumen investasi tertentu. Ingat bahwa nilai tabungan atau nilai uang kita sekarang seiring waktu akan tergerus oleh inflasi. Oleh karena itu, kita perlu mencari instrumen investasi yang bisa kemudian mengejar inflasi itu, atau bahkan mungkin bisa berkali-kali lipat melebihi inflasi. Kita bisa pakai uang nganggur kita untuk berinvestasi. Investasi bisa jadi mengelola sebuah bisnis, atau mungkin di deposito, reksadana, emas, saham, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan jika kita ingin miskin. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau terus miskin? Jika iya, maka lakukanlah terus-teruslah dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Jika tidak, maka lakukan yang sebaliknya. Hidup ini pilihan, dan pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik yang lainnya.